Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arnumsari, NPM 1951040043 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Materi saya yang berjudul Konsep Takdir dalam Perspektif Paham Qadariyah. Sejalan dengan perkembangan dan meluasnya Islam di dunia, pasti tidak lepas dengan problematika yang timbul kala itu. Salah satu di antara problematika tersebut adalah timbulnya firqah atau golongan yang benihnya mulai timbul selepas mulai perang Siffin. Hal ini karena perbedaan pendapat di kalangan masyarakat pada masanya. Salah satu dari golongan-golongan yang timbul itu adalah aliran Qadariyah atau yang dikenal dengan para pengingkar takdir. Secara etimologis, Qadariyah berasal dari bahasa Arab qadara yang berarti kemampuan atau kemampuan. Menurut Abdul Razak dan Rosihon Anwar, Qadariyah adalah salah satu paham yang percaya semua tindakan manusia yang tidak bercampur tangan Tuhan. Dari pengertian di atas dapat dipetik bahwa Qadariyah digunakan untuk golongan yang menekankan kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan tindakannya. Menurut Muhammad Hasbi, paham Qadariyah berasal dari orang Kristen Irak yang bernama Abu Yunus Saswalah yang masuk Islam tetapi kembali lagi menjadi Nasrani. Paham Qadariyah sendiri timbul sekitar 70 Hijriah atau 689 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang dipimpin oleh seorang tabai yang sangat kaya kala itu, yaitu Ma'bad al-Jauhani al-Bisri dan Hailan ad-Dimashqi, seorang orator berasal dari Damaskus. Latar belakang timbulnya paham Qadariyah sendiri sebagai penentang dari kebijakan politik Bani Umayyah yang dinilainya kejam. Jika paham Jabariyah memutuskan bahwa Bani Umayyah membunuh mewakili perbuatan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paham Qadariyah meminta qadar tersebut dengan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum orang yang membantah dan memberi pahala kepada orang yang mengambil baik. Maka dari itu manusia harus halikul afal, yaitu merdeka dalam ikhtiar atau menentukan tindakannya, mau ke arah baik atau ke arah buruk. Jika ada yang membantu amal dan nasib seorang yang meminta qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka akan dicap sesat oleh paham Qadariyah, karena bagi paham dan diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sebab-sebab kesalahan. Saat itu paham Qadariyah telah mendapatkan pengikut yang cukup, namun melewati jalannya waktu, paham Qadariyah mendapatkan tantangan keras dari umat Islam kala itu. Reaksi keras ini diakibatkan oleh dua hal. Pertama, pada saat itu masyarakat Arab sebelum dan sesudah beragama Islam telah disetujui oleh paham fatalis, sementara kehidupan mereka sederhana dan jauh dari ilmu pengetahuan. Mereka hanya mengalah pada keganasan alam yang panas serta tanah dan gunung yang gersang karena mereka lemah dan sulit berusaha hidup yang ditimbulkan oleh alasannya. Maka dari itu, kompilasi paham Qadariyah dikembangkan. Mereka tidak menerima dan menganggap bahwa paham Qadariyah membantah dengan doktrin Islam. Kedua, tangan dari pemerintah menurut Abdul Razak dan Rosihon Anwar mengatakan tentang ini karena para penjabat pemerintah menganut paham Jabariyah. Doktrin utama dari paham Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa salah
Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya, baik itu kejahatan atau baik. Jadi dapatkan seorang berhak ganjarannya, baik balasan surga atau gangguan kelak itu di akhirat berdasarkan pilihan pribadinya, bukan oleh takdir Tuhan. Bagi mereka yang tidak punya alasan yang tepat dalam menyadarkan segala sesuatu yang dilakukan manusia pada Tuhan, doktrin ini memiliki doktrin Islam sebagai pijakannya, seperti surat Al-Kahfi ayat 29 salah satunya. Konsep takdir dalam perspektif paham Qadariyah bukan dalam pengertian takdir yang umum digunakan oleh bangsa Arab kala itu, yaitu paham yang menyatakan takdir manusia yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana dalam bertindaknya manusia bertindak menurut nasib yang telah ia tentukan. Sementara dalam paham Qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah yang diperuntukkan bagi alam semesta melalui seluruh isinya semenjak ajal, yaitu sunatullah. Selain doktrin tentang perilaku manusia, ada pula doktrin-doktrin yang dilakukan oleh paham Qadariyah, seperti yang mereka katakan tentang Allah itu Esa, dalam arti Allah itu memiliki sifat-sifat azali. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa itu dosa besar adalah fasik, bukan kafir, dan bukan pula mukmin. Mereka akan kekal di neraka. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan bahwa paham Qadariyah berusaha menyelesaikan paham dinamis dan daya kritis masyarakat yang bisa berdampak menggulingkan. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan bahwa paham Qadariyah berusaha menyelesaikan paham dinamis dan daya kritis masyarakat yang bisa berdampak menggulingkan mereka dari tahta kerajaan. Meminta saat itu pemerintahan langsung mengambil tindakan dengan alasan demi ketertiban umum. Ma'dab al-Juhni dan beberapa pengikutnya ditangkap dan dia sendiri telah mati di Damaskus. Setelah acara itu, paham Qadariyah semakin surut. Dalam kitab Al-Hilal wa An-Nihal, masalah pembahasan Qadariyah disatukan dengan pembahasan doktrin Mu'tazilah, karena antara dua paham ini memiliki komposisi filsafat, yaitu sama-sama percaya manusia memiliki kemampuan untuk mewujudkan tindakan yang tidak diintervensi oleh Tuhan. Sering masyarakat menjuluki kaum Qadariyah Mu'tazilah. Sebagai orang Qadariyah mengatakan bahwa semua yang dilakukan manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertindak sebagai manusia yang diciptakan manusia, dan tidak ada yang membawa pautnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendapat ini, paham Qadariyah dijuluki Masih, yang dirujuk pada salah satu hadis Nabi, di mana julukan ini membuat negatif nama Qadariyah sendiri. Menurut Sahihun Nafsir, diakui Masyuji karena mereka beranggapan ada dua pencipta, yaitu pencipta kebajikan dan keburukan, dan hal ini terus-menerus dengan ajaran agama Masyuji yang dengan keberadaan dewa cerah atau siang kebaikan dan dewa hitam.